Hai, berjumpa lagi dengan gue. Kita di sini akan membahas tentang teknik-teknik tersembunyi dari sekte Tang, dan juga kita akan membahas tentang domain dan teknik Palu Hautian. Kita mulai dari peringkat pertama, teknik senjata tersembunyi, yaitu air mata guanyin. Air mata guanyin adalah teknik pertama di antara teknik senjata tersembunyi sekte Tang. Untuk menggunakan teknik ini, pengguna harus menggunakan 4 keterampilan sekaligus, yaitu yang pertama tangan gift misterius, yang kedua pengendali kren penangkap naga, yang ketiga langkah bayangan, yang keempat keterampilan surga tingkat tinggi. Pengguna menggunakan batu tangan misterius dengan cara menggabungkan darah, energi, dan jiwa ke tangannya lalu menembak musuh dengan akurat. Teknik ini digunakan pada pertarungan Tang San melawan gurunya pada saat tes masuk Akademi Shrek, dan pada saat melawan Kirinsu juga. Dan teknik ini juga sering digunakan pada saat peperangan melawan Bayi Roh Pelindung. Yang selanjutnya adalah body blow. Teknik ini ada di peringkat kedua. Teknik ini diisi oleh darah, energi spiritual yang bersatu dan meledak sangat keras. Teknik ini lebih banyak menimbulkan kerusakan yang parah. Teknik ini juga tidak kalah kuatnya dengan air mata guanyin. Di posisi ketiga adalah undangan Yama. Teknik ini digunakan Tang San pada saat dijebak oleh Xin Nian dan berhasil membunuhnya. Selain dari itu, teknik ini juga digunakan oleh Tang San pada saat ingin menyelamatkan Xiao. Yang keempat adalah 1001 malam. Teknik ini digunakan oleh Tang San pada saat melawan pasukan manusia serigala, dan juga pada saat peperangan melawan Bayi Roh Pelindung. Tang San menggunakan teknik ini untuk menangkis dan menyerang balik pasukan sekte lebah. Nah, jika barusan kita membahas teknik senjata tersembunyi, selanjutnya kita akan membahas tentang peringkat senjata tersembunyi. Yang pertama adalah amarah Buddha Lotus. Senjata peringkat pertama sekte Tang ini mengeluarkan cahaya merah yang menerang saat dilemparkan pada musuh dan mengeluarkan lahar api disertai badai yang sangat dahsyat hingga memicu ledakan yang sangat kuat. Senjata ini digunakan oleh Xiao pada saat melawan pasukan malaikat di peperangan melawan Kekaisaran Roh Pelindung. Dengan senjata ini, Xiao dapat membunuh pasukan malaikat dengan sangat banyak. Oleh karena itu, menjadikan keuntungan yang sangat besar bagi Kekaisaran Tiandao. Pada saat senjata ini digunakan, pasukan Kekaisaran Tiandao dan pasukan Kekaisaran Bayi Roh Pelindung terpukau melihat keindahan senjata ini. Tetapi di balik keindahan itu, menjadi kerugian yang sangat besar bagi Kekaisaran Bayi Roh Pelindung. Bunga Jarum Pir Torrental. Senjata tersembunyi peringkat kedua sekte Tang ini dibuat oleh Lu Gao. Lu Gao melemparkan dirinya pada api saat dirinya ingin menyelesaikan senjata ini. Karena kalau ingin menyempurnakan senjata ini, harus memakai darah manusia untuk menciptakan senjata hebat ini. Ketika senjata peringkat ketiga ini ditembakkan, senjata ini akan terlihat indah seperti burung merak yang membentangkan ekornya yang sangat cemerlang. Pada saat lawannya terpesona, dia akan menembakkan 365 senjata tersembunyi yang akan ditembakkan ke arah area yang luas. Bola ini dilemparkan secara berpasangan dan saling bertabrakan sehingga racun di dalam bola ini akan keluar serta
disusul oleh ribuan jarum yang siap membunuh lawan di dekatnya. Senjata ini pertama kali digunakan oleh Dugubo saat melawan Dulu Krisan, dan senjata ini juga pernah digunakan oleh Xiao pada saat di medan peperangan. Tang San juga sudah beberapa kali memakai bola ini, termasuk pada saat melawan Dewa Harimau Iblis. Sebenarnya masih banyak lagi teknik senjata tersembunyi, tapi karena kurang familiar, kita tidak akan bahas dahulu. Selanjutnya adalah mata setan ungu. Mata setan ungu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap survei. Yang kedua, rinci. Langsung yang ketiga, Benny Murstal. Langsung yang terakhir, yang keempat, ialah tak terbatas. Dalam ranah surfer akan meningkatkan matanya dengan sangat jelas dan memahami dengan sangat detail. Di ranah rinci akan meningkatkan penglihatan lebih jauh dan memberikan keadaan mental yang diperlambat. Di tahap ketiga, yaitu Benny Mustard, dapat mensurvei lingkungan dan memperhatikan sangat kecil dan detail seperti sayap nyamuk, serta dapat mengejutkan dan membingungkan musuh. Pada saat Tang San sudah menjadi demigod, matanya meningkat menjadi tak terbatas, dan pada saat melawan Baby Dong di dunia ilusi, Tang San dibantu oleh Dewa Asura, dan pada saat itu teknik matanya menjadi sangat kuat dan mampu mengalahkan Baby Dong. Selanjutnya kita akan membahas tentang domain, yang dimulai dari domain Death God. Tang San mendapatkan domain ini pada saat melintasi jalan neraka di kota pembantaian. Efek domain ini adalah tekanan yang terbentuk dari niatan membunuh, yang membuat lawan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Evolusi kedua dari domain ini ialah melepaskan domain ke satu arah dan mengunci target. Terus, evolusi ketiga, setelah mendapatkan cincin roh ketujuh, domain ini berubah menjadi domain Dewa Asura. Setelah evolusi keempat, domain ini dapat berevolusi lagi, dan domain ini dapat dikombinasikan dengan mata setan ungu yang menciptakan mata iblis Asura. Tang San mendapatkan domain ini setelah membangkitkan rohnya yang awal mulanya rumput biru perak menjadi kaisar biru perak yang didapatkan dari garis keturunan ibunya, binatang roh kaisar biru perak 100.000 tahun. Evolusi kedua domain ini setelah mendapatkan cincin merah dari Xiao menjadikan rumput biru perak dalam radius tertentu untuk menjadi domainnya. Evolusi ketiga mengekstrak vitalitas lawan dan menyerapnya ke dalam tanamannya. Dengan 8 kaki laba-laba menghasilkan kemampuan jarak jauh yang disebut pelahap benang emas. Dan sekarang 8 kaki laba-labanya berevolusi ke tingkat dewa, yang diperlihatkan setelah menyerap laba-laba yang menyerang Tang San saat selesai menyerap cincin Dewa Iblis Harimau, dan diperlihatkan juga pada saat melawan 3 kaisar semut. Sekarang yang terakhir kita akan membahas teknik palu Skyhammer atau teknik palu Hautian. Yang pertama, pemecah angin tak beraturan. Pada awalnya, Tang Hao menciptakan teknik ini untuk menghancurkan kotoran pada logam yang akan ditempanya, dan juga meningkatkan penggunanya untuk menggunakan palu 81 kali, dan Tang San menggabungkan teknik ini dengan langkah bayangan yang membingungkan, yang memungkinkannya berada di tengah-tengah pertempuran yang berlangsung. Teknik ini diciptakan oleh Tang Chen, dan Tang Xiao mengajarkan pada Tang San 9 jenis metode Hautian untuk mengerahkan 9 kekuatan masing-masing. Kekuatan ini memiliki karakteristik tersendiri. Great Sumeru Hammer atau bisa disebut juga palu Sumeru.
Teknik khusus ini diajarkan hanya pada satu orang di setiap generasi dan teknik ini melibatkan semua cincin roh pada seseorang dan menyalurkannya pada Palu Ahutian. Teknik ini diperlihatkan pada saat Tang Hou menolong Tang San dan melawan Dolo Buaya Emas di medan peperangan, dan juga pada saat mengajari Tang San metode teknik ini. Ledakan cincin roh. Teknik ini juga melibatkan cincin roh dengan cara menghancurkan dan menyerap esensinya, sehingga dapat bergabung dengan serangan dan menciptakan serangan yang sangat kuat. Itulah sebabnya Tang Hou menjadi orang terkuat dan ditakuti oleh banyak orang. Nah, sekian pembahasan Shaolin hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.